Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kalian akan pelajari yaitu bab keempat tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah menggosokkan sisir pada rambutnya? Setelah menggosokkan sisir pada rambut, apakah kamu pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Apakah yang terjadi pada potongan kertas tersebut? Apakah potongan kertas tersebut tertarik pada sisir? Dan bagaimana hal ini dapat terjadi? Kita akan belajar tentang hal ini. Nah, pada listrik statis, hal yang pertama harus kalian pahami adalah adanya muatan listrik. Muatan listrik ini berkaitan dengan namanya atom. Atom itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, ini kita bisa lihat gambar struktur atom terdiri dari ada subatom yang disebut proton yang bermuatan positif, kemudian ada neutron tidak bermuatan, dan ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, antara proton dengan neutron ini akan membentuk namanya inti atom yang di tengah. Kemudian barulah elektron bergerak di sekitar dari inti atom. Nah, elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Kalian pahami dan simak baik-baik, siapkan buku catatan kalian untuk menulis hal-hal yang penting. Muatan listrik. Nah, muatan yang lebih mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain yaitu berupa elektronnya. Kita lihat sini untuk jenis-jenis atom disebut ada jenis atom negatif. Kenapa disebut negatif? Karena jumlah elektron lebih banyak dari jumlah protonnya. Istilahnya disebut kelebihan elektron. Kenapa? Karena muatan positifnya lebih banyak. Berarti di sini dia mendapat elektron, menerima elektron dari atom lain. Kemudian ada atom netral. Atom netral itu berarti jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kemudian ada atom positif, berarti jumlah elektron lebih sedikit dari jumlah protonnya. Otomatis dia akan melepaskan elektron. Berarti dia kehilangan elektronnya, akan memberikan ke atom yang lainnya. Nah, kalian perhatikan tabel berikut menunjukkan urutan deret benda yang akan bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Kalian perhatikan, misalkan contohnya di sini ada gelas digosokkan dengan wol. Wol itu ada di bawahnya dari gelas. Berarti gelas ini nanti akan menjadi bermuatan positif. Yang di bawahnya wol akan bermuatan negatif. Begitu seterusnya. Jika benda di atasnya digosokkan dengan benda di bawahnya, semakin ke bawah akan semakin negatif. Paham ya? Ini disebut sebagai deret tribolistrik. Nah, di sini ada beberapa peristiwa yang menghasilkan muatan listrik dalam kehidupan sehari-hari kalian. Di sini ada sisir plastik yang setelah digosokkan dengan kain wol atau dengan rambut akan menarik potongan kertas. Kemudian ada kaca setelah digosokkan dengan kain sutra akan menarik potongan kertas. Nah, bagaimana proses perpindahan muatannya? Kalian bisa perhatikan tabel berikut. Ada kaca jika digosokkan dengan kain sutra, berarti prosesnya adalah elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Otomatis karena elektron dari kaca ke kain sutra, kaca tersebut bermuatan positif, kemudian kain sutranya bermuatan negatif karena kain sutra ini menerima elektron dari kaca. Kemudian mistar plastik digosokkan dengan kain wol, elektron dari kain wol pindah ke mistar plastik. Otomatis kain wol ini dia akan melepaskan, dia bermuatan positif, mistar plastiknya bermuatan negatif. Kemudian ada mistar plastik atau sisir plastik ya digosokkan dengan rambut manusia. Elektron dari rambut manusia pindah ke mistar, otomatis mistar plastiknya bermuatan negatif, rambutnya bermuatan positif. Kemudian ada balon yang digosokkan dengan kain wol, elektron dari kain wol pindah ke balon. Berarti kain wol bermuatan positif, balonnya bermuatan negatif. Kemudian ada ebonit digosokkan dengan kain wol, elektron dari ebonit pindah ke kain wol.
Berarti kandungannya positif, ebonitnya yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah proses perpindahan muatan pada benda-benda yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, muatan jika dua benda bermuatan yang sejenis, kalau didekatkan, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif didekatkan, akan terjadi tolak menolak karena sama muatannya. Tapi apabila dua muatan yang berbeda jenis, yang satu positif satu negatif, jika didekatkan maka akan saling tarik menarik, terjadilah gaya tarik menarik. Nah, inilah yang nantinya akan kalian pelajari dalam hukum Coulomb. Ya, masih ingatkah kamu bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak? Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara kedua benda? Nah, di sini ada seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb memiliki hubungan gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Nah, di sini ada bunyi hukum Coulomb apa? Jika gaya listrik antara dua benda bermuatan akan lurus perbandingannya dengan kuantitas muatan pada benda, dan perbandingannya akan terbalik dengan jarak di antara dua benda, sehingga bisa dirumuskan F adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak akan sama dengan K konstantanya sebesar ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi per kolom dikali Q1 Q2 muatan pada benda per R kuadrat jarak pisah antar muatan dalam meter. Ini rumus untuk hukum Coulomb. Nah, di sini ada contoh penerapan hukum Coulomb yang bisa mungkin kalian alami, pernah kalian lihat. Pernahkah kalian terkena sengatan listrik atau melihat bunga api ketika hujan atau melihat petir? Nah, petir itu adalah arus listrik yang terjadi karena adanya hukum Charles Augustin de Coulomb. Saat tanah panas, udara juga akan ikut memanas. Udara hangat kemudian perlahan naik. Saat udara naik, uap air mendingin dan membentuk awan. Ketika udara terus naik, awan semakin besar. Di puncak awan, suhu di bawah titik beku dan uap air berubah menjadi es yang membuat awan menjadi petir. Ini konsep penerapannya. Nah, dalam banyak kasus atau soal terkait dengan materi gaya Coulomb, seringkali kita dihadapkan pada masalah perbandingan antara gaya listrik dengan besar muatan, gaya listrik dengan kuadrat jarak antar muatan, atau bahkan keduanya. Untuk menyelesaikannya, ada beberapa hal penting yang perlu kalian pahami. Yang pertama, besar gaya Coulomb sebanding dengan besar muatan. Konsep sebanding adalah A berbanding A, B sama dengan B, A berbanding B, B. Yang kedua, besar gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Konsep berbanding terbaliknya adalah AB per AA sama dengan BA per BB. Jadi yang membedakan adalah yang pertamanya ini ya. Oke, kalian perhatikan di sini. Nah, indeks A untuk keadaan awal dan indeks B itu untuk keadaan akhir. Yang tadi kan ada AA atau AB, berarti A itu awal, B itu untuk akhir. Nah, di sini berarti rumusnya hukum Coulombnya jika perbandingan jadi seperti ini. FB per FA sama dengan Q1B per Q1A dikali Q2B per Q2A dikali Q2A per Q2B dalam kuadrat. Oke, kita aplikasikan dalam contoh soal. Perhatikan soal berikut. Nomor 1, gambar berikut menunjukkan gaya tolak menolak antar dua benda titik bermuatan listrik. Jadi dua benda ini muatannya sama, ya positif, berarti akan terjadi tolak menolak. Ini muatannya Q, sama-sama Q, kemudian ini jaraknya D, dipisahkan oleh jarak D. Nah, besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut jika muatan listrik diganti menjadi plus 2Q dan plus Q, dan jarak kedua benda menjadi 2D, yang awalnya ini ya, adalah, kalian perhatikan. Nah, kita ketahui dari soal ya, Q1A tadi kan plus Q, Q2A nya plus Q juga sama, kemudian RA nya jaraknya adalah D, kemudian FA sama dengan F nya. Nah, keadaan akhirnya adalah Q1B setelah diganti plus 2Q, Q2B menjadi plus Q, dan jarak B nya adalah menjadi 2D. Bagaimana dengan gaya B nya setelah keadaan akhirnya? Berarti kita pakai rumus perbandingan. Kita lihat FB per FA sama dengan Q1B per Q1A dikali Q2A per Q2B kuadrat
Kita masukin angkanya yang udah diketahui tadi, Q1B ini ya, Q1B berarti 2Q per Q1A nya ini Q dikali 2D berarti Q2A ini Q2A 2D per D kuadrat kali FA. Berarti kini ini kita coret Q nya jadi 2D kita coret jadi 2, berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8F. F nya tetap ditulis ya, F, berarti FB sama dengan 8F. Nah, kita perhatikan soal yang kedua. Kalau soal pertama tadi rumusnya pakai perbandingan, yang kedua, dua buah muatan masing-masing Q1 6 kolom dan Q2 nya 12 kolom, terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi per kolom. Kita ketahui dari soal, jadi kita konversi dulu muatannya. Awalnya Q1-nya 6 kolom, dikonversi menjadi kolom adalah 6 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 12 kolom menjadi 12 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, di sini R-nya jaraknya 30 cm, kita rubah menjadi meter, berarti 3 kali 10 pangkat minus 1. Berarti kita masukin rumusnya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya sudah ada, angkanya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 6 kali 10 pangkat minus 6, Q2-nya 12 kali 10 pangkat minus 6, dibagi R-nya 3 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Kita selesaikan dulu. Jika ada perkalian dengan bilangan berpangkat, kita selesaikan pangkatnya dulu nih. Yang 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat minus 6 kali itu 10 pangkat minus 6. Yang pangkat ini kita jumlahkan dulu semuanya. Minus 6 ditambah minus 6 berarti minus 12. Minus 12 tambah 9 berarti minus 3. Oke. Berarti 9-nya tulis dulu, 9 kali 6 ya kan, kali 12 dikali tadi setelah 10 bilangan 10 berpangkatnya dijumlahkan menjadi minus 3. Nah, per 3 kali 10 minus 1 berarti 3 kuadrat 9. 10 pangkat minus 1 kuadrat berarti 10 pangkat minus 2. Berarti ini kita selesaikan. 9 kali 6 kali 12 kali 10 minus 3 dibagi ini. Jadi 9 ininya bisa kalian coret habis, berarti tinggal 6 dikali 12 itu adalah 72. Nah, 72 ini 10 pangkat minus 3, ini 10 minus 2. Yang 10 pangkat minus 2 itu jadi naik ke atas, tadi dijumlahkan. Berarti 72 kali 10 pangkat minus 3 ditambah 10 pangkat 2, berarti pangkat minus 1. Berarti 72 dikali 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 itu adalah 0,1. 72 dikali 0,1 berarti hasilnya adalah 7,2 Newton. Jadi besar gaya yang terjadi antara dua muatan adalah sebesar 7,2 Newton. Paham anak-anak untuk mengerjakan soal dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, kalian catat soal ini di buku catatan kalian dan pahami, belajar lagi. Bisa dilihat juga contoh yang lainnya dari buku catatan buku paket kalian. Kalian bisa lihat contoh soalnya ada di buku paket di halaman 171. Bisa kalian pelajari lagi contoh soal yang tadi ibu berikan dan kalian bisa dibuka lagi di buku paket halaman 171. Terima kasih, semoga kalian mendapat manfaat pada pertemuan kali ini.